Ya Yulur, bertemu lagi di lain pendakian. Tapi pendakian kali ini akan sedikit berbeda karena aku akan mendaki tektok ke Anakan Gunung Penanggungan. Woyo. Ya Yulur, sekarang jam 11.30. Tadi sampai di base camp jam 11. Terus registrasi, cepat-cepat dulu istirahat. Terus sekarang mulai ke trek. Ini infonya kemana Mas Roni? Golfo. Oke, mau apa TikTok Mas Roni? TikTok. Oke. Ini TikTok gunung ke berapa Mas Roni? Aduh, berapa lupa ya. Tanyakan nih. Loh, gak sing TikTok tok, TikTok. TikTok kemarin ke Buduk Asu sama ke Puncak. Nah, ini berarti gunung ketiga berarti Roni. Iya. Oke. Bersama Mas Takul. Ini adalah pendakian dadakan. Rencana pendakian ini tuh baru tadi malam. Terus sekarang langsung berangkat. Untuk bekal logistik juga beli sekalian perjalanan ke base camp. Ini pendakian gunung ketiga TikTok ekspedisi Triple S Mojokerto. Ini adalah S ketiga. Bulan lalu pernah kesini aku, tapi Romi sama Takul nggak ikut ngecamp, cuman nggak buat video. Nah ini sekarang TikTok untuk melengkapi ekspedisi Triple S Mojokerto. Bukan begitu Mas Roni? Cuaca terpantau cerah. Ancen jam ini panas-panas di dino aja. Estimasi pendakian TikTok 2 jam paling cepat. Tapi ini pendakian santai ya mungkin 3 jam lah. Nyantai banget ini. Ini rencana awal akan ke Saraklopo. Terus kalau masih ada waktu sekalian ke Bekel, tapi nggak lintas, nanti balik lagi ke base camp Kedungudi. Namanya rencana pasti bisa berubah. Lihat aja nanti. Wih, mantap. Walaupun sudah pernah, bukan berarti tidak ingin mengunjunginya lagi. Bukan seberapa sering, tapi dengan siapa dan kondisi apa akan menciptakan cerita yang berbeda. Untuk kamu yang belum familiar dengan istilah TikTok, yaitu naik dan turun gunung di hari yang sama, tanpa menginap atau camping, tidak membawa banyak beban, biasanya hanya pakai tas kecil saja. Meskipun TikTok terlihat simpel, tapi semua aspek perlu diperhitungkan dengan baik. Estimasi pendakian serta jumlah logistik yang akan dibawa, karena kondisi akan lebih terbatas dari pendakian konvensional. Istirahat lumayan lama, 20 menitan, karena kita bertiga belum sarapan, cuman diganjel roti di base camp, sama di sama di pos 2 diganjel pentol. Yes. Tapi tadi bungkus nasi sih, aman lah, dimakan di atas saja. Oke, sekarang lanjut. Vegetasi mulai terbuka, jalur mulai berdebu. Tetap ajakan yang mendadak tidak jadi masalah saat ada waktu luang. Maklum, pengangguran. Idealnya berangkat pagi. Apalah daya, hampir tengah hari baru mulai berjalan. Itulah masalahnya. Panas. Apalagi selepas dari pos 2 vegetasi sangat terbuka.
di jalur dari pos 2 menuju pos 3 itu ada view 3 puncak sekaligus. Nah, jadi di sana itu puncak Saraklopo, di tengah itu ada Penanggungan, sama yang di sebelah sana. Nah, itu Gunung Bekel. Jadi jika kalian mendaki via Jolotundo atau Kedung Budi, itu kalian bisa dapat 3 puncak sekaligus. Jadi itu yang dinamakan Triple S Mojokerto. Tapi kita akan ke Saraklopo dulu karena Roni sama Takul belum pernah ke sana. Debu mobile. Langsung asma kambuh. Debunya parah banget. Debu panas, tapi ketolong angin. Lek kena angin udah mobile. Jadi yang waktu itu aku kesini bareng Asrul, itu sebenarnya info pendakian dari Roni. Roni yang ajak-ajak ke Saraklopo, terus ternyata dia sendiri yang nggak bisa, terus nggak ikut. Jadi dia penasaran, terus sekarang ngajak lagi. Ngos-ngosan sulit bernafas. Aku beringit ya? Hah? Aku beringit? Lah iya. Mas Takul mandi keringat. Ron aman Ron. Waduh, debunya nggak ngotak. Seperti gunung seribuan mdpl, jalur terasa lumayan bikin capek. Jalur menanjak akan menjadi hal lumrah, apalagi jalur yang kita pilih yaitu via Kedung Udi, berkontur kering, berdebu, menyulitkan napas kita. Jam 12.41 kita sampai di pos 3 di ketinggian 920 mdpl. Istirahat bentar. Sangat menguras tenaga ini karena panas sama debu sih. Tapi ini kerasa lebih cepat sih pendakian. Karena mungkin bawa tas kecil ya, bukan bawa karier. Terus juga enak kalau istirahat tinggal dilepas, gak ribet kalau mau naruh tas. Ron, aman Ron? Cool? Aman. Waduh, mandi keringet semua. Sabar dulu lah. Gokil. Istirahat dulu, minum-minum. Sebat-sebatan lah. Pokoknya target sampai puncak itu jam 3-an lah, biar nggak terlalu sore juga. Nanti kalau turun juga nggak terlalu malam juga. Jalur dari pos 2 sampai ke atas itu gambaran jalurnya kayak gini. Karena ini juga musim kemarau. Mantap, gokil. Dari pos 3 setelah istirahat kurang lebih 15 menitan, ini lanjut lagi. Dari sini trek mulai banyak tanjakan, jadi disarankan sampai pos 3 istirahat dulu, sebat-sebat dulu, ngisi tenaga, karena dari pos 3 ke atas itu lebih banyak tanjakan.
vegetasi jarang-jarang ya, lumayan kebuka, tapi masih ada pohon-pohon. Oke, lanjut gas. Kami melangkah sembari menjaga jarak agar tidak terlalu dekat, karena langkah kecil pun bisa membuat debu berkebul, ditambah cuaca terik yang menguras banyak tenaga. Sempat berpapasan waktu di base camp. Ternyata seorang mas-mas yang juga mengisi waktu libur ikut bergabung dan mengenapkan kita bertiga. Akhirnya jam 13.50 kita sampai di Candi Carik dengan ketinggian 1110 mdpl. Mantap. Ini jalurnya merepet sebelah kiri naik. Masih kurang lebih ada 3 candi, dan ini candi pertama. Wih, mantap. Sampai candi kita nambah personil satu lagi. Aman Ron? Bersama Mas siapa Mas? Mas Ridho, Mas. Mas Ridho, siap. Nambah personil. Yes, mantap. Titik mana ya 5 menit? Jam 13.59. Tidak jauh dari Candi Carik. Kita sampai di Candi Lurah dengan ketinggian 1180 mdpl. Nah, ini kita melipir lewat sebelah kanan. Ron, aman Ron? Titik mana Ron? Itu puncak Saraklopo, ada di atas itu, kurang 1 punggungan lah. Aduh, telingaku bindeng nih. Nah, ini Candi Carik, Candi Lurah. Tidak jauh dari Candi Lurah, ya, sekitar 7 menit. Itu ada percabangan di depan sana. Itu juga ada warung kecil jual air, jadi suplai air. Di persimpangan itu kalau ke kiri ke Bekel, nah kita ke kanan karena tujuan kita ke Saraklopo. Jadi buat kalian yang mau ke Saraklopo atau Bekel, lewat sini itu nggak khawatir air, karena ada suplai air dari sini. Tapi ya beli, nggak gratis lur. Empat 15 sekitar 5 menit dari persimpangan. Belok kanan itu yang arah Saraklopo itu treknya letter landai, full landai sampai ketemu dengan candi. Ini candi apa ya? Candi Guru. Nah, candinya ada di bawah. Kita udah sampai sini aja, nonton di sini. Nah, di sana ada camp Bekel, kelihatan dari sini. Kayaknya ini candi terakhir, terus sudah langsung puncak Saraklopo. Telu kan? Mana? Sailing ku telu ya? Oh ya wis.
Kak ketok tuh kok gini. Guru ya. Ya candi guru kayak. Siwa, dari mana sih guru? Oh candi Siwa. Ya, candi Siwa ini berarti. Dari candi Siwa trek langsung diajar tanjakan menukik tajam. Mantap, mantap. Satu kita sampai di Candi Guru di ketinggian berapa ya? Bentar. Iya monggo. Ketinggian 1230 mdpl dan puncak Salaklopo ada di sebelah sana. Ya. Kelihatan benderanya. Wih, di sini bisa jadi camp terakhir, tapi nanti summit nanggung sih kalau ngecamp di sini. Tapi bisa tiap candi bisa buat ngecamp di pelatarannya, lumayan luas, full view. Aman Aron? Kul aman akul? Waduh, ketok sing paling kesel dewe. Puncak sebelah sana. Tapi ngecamp di sini juga rekomen sih. Full view. Tapi kalau siang ya panas kentang-kentang. Lebih baik sekalian ngecamp di puncaknya. Masih ada tiup-tiupan. Istirahat bentar sambil menikmati view puncak Bekel. Masuk Aron. Meskipun pelataran candi bisa untuk berkemah, ada baiknya hanya saat kondisi darurat saja. Struktur candi yang rapuh akan rawan jika ada manusia kolot di sekitarnya. Biarkan tetap terjaga dan lestari agar bisa dinikmati. Jam 14.31 setelah Candi Guru itu ada persimpangan lagi. Ini kalau ke atas itu ke Pawitra. Nanti tembusnya itu kalau nggak salah di langsung puncak, entah langsung puncak atau puncak bayangan ya, nggak tahu karena aku belum pernah coba. Nah ini kalau ke kanan itu ke Salaklopo. Jadi di persimpangan ini trek menanjak itu habis di sini. Jadi setelah ini kanan ini udah landai terus sampai ke puncak Salaklopo. Jadi nanjaknya itu sampai sini aja. Vegetasi terbuka karena ini apa ya, hutan gundul gitu. Ini nggak ada daunnya sama sekali. Jadi panas. Wah. Itu teman-teman masih di bawah. Kita duluan aja cari tempat teduh, duduk-duduk sambil nunggu teman-teman. Oke, dikit lagi puncak, mantap. Jalur di sini miring, jadi agak licin karena berdebu juga. Apalagi kalau hujan, waduh tambah licin ini. Nah itu teman-teman mulai nampak jalur menanjak berganti melipir punggungan dengan pemandangan hamparan hijau sejauh mata memandang, seperti merbabu, tapi ini versi mini. Hehehe. Bendera puncak melambai dari kejauhan, seolah menyuruh kita segera ke sana. Sudah terlihat di depan mata. Ini baru puncak 5 menit lagi. Puncak 5 cm di depan kita. Nah,
ini baru nyata. Itu puncak Saraklopo semakin terlihat jelas di depan kita, gitu, yang ada benderanya. Mantap. Langkah kian dipercepat, hati terasa lega dan semakin mendekat hingga dan akhirnya 14.59 sampai di puncak Saraklopo 1235 mdpl. Mantap. Puncak lu. Puncak Ron. Gimana Mas? Aman ah? Aman jaya. Ron, aman dah Ron. Aman dah. Aman. Mas, awan Mas. Aman. Hanya duduk, diam, dan melihat sekeliling menjadi salah satu cara menikmati puncak. Mungkin kamu berbeda caranya, tidak masalah. Setelahnya kita melipir untuk mengisi perut yang keroncongan tatkala sampai di puncak. Roni berkeinginan segera berfoto karena kabut sepertinya akan datang, tapi urusan perut tetap menjadi prioritas. Meskipun TikTok, nesting tetap aku bawa, seperti kurang lengkap tanpa menyeduh kopi di puncak. Urusan perut sudah terpenuhi. Yang dikhawatirkan Roni pun terjadi. Angin kencang membawa kabut yang dengan cepat menyelimuti area puncak. Di tengah kabut, kita berberes untuk kembali turun. Kondisi Saraklopo berbeda dengan Gunung Bekel. Nampak sinar senja dari kejauhan. Oke, sekarang jam 16.58. Ini kita perjalanan turun karena di puncak kabut sama angin kencang, nggak dapet apa-apa. Jadi tadi setelah sampai puncak nyari tempat teduh, terus masak-masak, makan, merapel sarapan sama makan siang, terus ngopi kopi. Pas ngopi ternyata kabutnya datang dan lumayan peket. Jadi tembok udah gak kelihatan apa-apa, ini bisa dilihat di sekeliling. Tembok lur, gak dapet apa-apa. Dan dingin, benar. Angin kencang, terus tadi juga sempat gerimis juga. Jadi kita nggak lama-lama di puncak. Terus ini tadi saya duduk sebentar meskipun kabut, sekalian turun pulang. Di puncak sepi, cuman ada 2 rombongan, 3 ring, tapi yang satu udah turun duluan karena ini hari kerja, mungkin hari kerja terus di sekolah, jadi nggak banyak orang yang kesini, cuman orang-orang gabut yang naik gunung pas hari kerja. Ya udahlah, dapat kabut nggak dapat view, tapi aku udah pernah sih dapat view, cuman kasihan Mas Roni sama Takul ini. Itu mereka.
Kul aman aku. Aman Mas Bro. Waduh oleh kabut iki gak apa-apa. Loh, Ya wone iki. Wis kita tidak bisa melawan alam iki. Wis, ya apa iki? Wis pasrah yo. Ron, aman ah, Ron? Si. Ron oleh kabut iki Ron, gak apa-apa Ron. aman. Waduh iki pertama kali ke Saraklopo oleh tembok iki. Ya apa iki? Nah itu mulai kebuka. Kabutnya buka nutup ya. Tapi lebih nutup. Iya, diinteni sampai engko bengi, Mas. Oh, kadang ini ada awan mah. Iki lautan awane ndek Penanggungan. Nah, gue Iya. Lek di kene ya kabut. Penanggungan ya kabut barang. Ini sepertinya harus remedi untuk Roni sama Takul ini. Remedi tapi ngecamp biar dapat view. Bukan begitu Mas Roni? Kita tidak bisa melawan alam ini. Kita turun juga ngejar waktu karena Mas Roni ada shift malam. Jadi nggak bisa pulang malam-malam. Itu Mas Rito di depan. Mas aman ah Mas? Waduh lek kabut Mas. Ini baru pertama kali semua ini di sini. Cuman aku aja yang pernah ke sini sama Asrul. Tapi sekarang Asrul malah nggak ikut, nggak bisa dia. Bener. Ya udah. Mungkin vlog pendakian cukup sampai di sini. Tembok. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain pendakian. Ron ada kata-kata Ron, kata-kata hari ini Ron. Ron. Waduh. Roni guyu tok rek. Roni kademen. Oke. Bye. Belum bisa. Ron mentol.